Oke, baiklah, kita bertemu di lab listrik. Kali ini kita akan memperagakan praktikum sistem kontrol dengan kontaktor magnet. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa meja ini atau panel ini adalah panel listrik arus kuat ya untuk praktikum. Jadi di bagian sini adalah power supply ya. Kita misalnya ingin menghidupkan, kita kondisinya di on kan, kemudian kita tekan tombol off sehingga panel ini nyala kelihatan dari di panel. Kalau misalnya matikan kita tinggal on. Untuk 3 fasa outputnya nanti di sini ya, RST. Sedangkan untuk 1 fasa outputnya di sini. Nah, nanti kita praktikum sistem kontrol menggunakan kontaktor magnet. Kontaktor magnetnya yang mana ya? Kontaktor magnet itu ada di sini ada 4 ya. Bisa menggunakan salah satu. Nanti lampu indikatornya kelihatan di sini. L1, L2, L3 dan L4 lampu indikator untuk kontaktor magnet. Kemudian untuk tombol tekan itu di sini ya ada 2 setting. Yang sebelah kiri ini ada yang warna merah ini biasanya untuk tombol off ya, untuk mematikan. Kemudian yang hijau ini untuk menghidupkan, bisa tombol 1 maupun tombol 2. Yang sebelah kiri juga, sebelah kanan ada 1 set juga. Misalnya mau menggunakan sebelah kanan bisa, sebelah kiri bisa. Misalnya nanti rangkaian yang kompleks, nanti kita bisa gunakan 2 set ini. Untuk pengamannya di sini ada 3 fasa untuk pengaman arus lebih. Kemudian di sini ada LCB, misalnya terjadi bahaya tersentuh listrik, maka kita bisa aman karena rangkaian akan mati. Saya rasa cukup untuk penjelasan sistem kontrolnya. Nanti akan dilanjutkan untuk peragaan praktikum oleh teman-teman kita yang sudah siap. Terima kasih. Untuk memulai praktikum hari ini, yang pertama kali dilakukan adalah dasar pengoperasian motor. Dasar pengoperasian motor dimulai dengan merangkai rangkaian atau diagram kontrol seperti ini. Yang pertama kali dilakukan adalah menyambungkan fasa ke overload 95. Fasanya dulu. Setelah itu dari output 95 yaitu 96 dimasukkan ke input off. Lalu output off disambungkan ke input on. Setelah itu output on disambungkan ke K1A. Lalu setelah dari K1A disambungkan ke netral. Selanjutnya, jika rangkaian ini sudah selesai, kita lakukan rangkaian penguncian, yaitu dimulai dari input on, dimasukkan ke K113. Setelah itu, output on disambungkan ke K114. Setelah rangkaian selesai dilakukan, kita akan mencoba untuk mengaktifkan rangkaian tersebut. Bisa dilihat di situ lampu K1 telah menyala, menandakan bahwa sistem kontrol sudah dapat dipakai dan dapat dilanjutkan untuk merangkai diagram utama.
Ya, setelah kita merangkai diagram kontrolnya, selanjutnya kita akan merangkai diagram utamanya dengan menggunakan 3 fase. Caranya dengan R1 nyambung ke K1. Dari K1 nyambung ke overload. Terus overloadnya nyambung ke punya. Terus dari rangkaian S ke K1. Dari K1 nya lagi nyambung ke overload lagi, nyambung ke V. Yang terakhir untuk T nya sama seperti sebelumnya, dari K1 nya ke overload. Terus overload ke W. Setelah itu lanjut dirangkai bintang pada W2, U2, dan V2 dengan menyambungkan ketiga dengan menyambungkan ketiganya satu sama lain. Setelah diagram utama selesai dirangkai, kita lanjutkan untuk menguji apakah rangkaian berhasil dengan sempurna. Kita nyalakan. Terlihat motor telah bergerak. Setelah itu kita lakukan pengambilan data. Selanjutnya dilakukan pengambilan data. Pengambilan data terhadap motor terdapat 4, yaitu arus start, arus nominal, putaran, serta tegangan. Pertama kali data yang diambil adalah arus start menggunakan multimeter digital yang telah diatur pada arus AC dengan skala 10. Untuk mendapatkan arus start, kita matikan dulu rangkaiannya. Lalu, multimeter dipasang seri terhadap rangkaian dengan melepas U1, disambungkan pada 10 ampere, serta menyambungkan COM ke U1 lagi, sehingga terbentuk rangkaian seri. Setelah multimeter dipasang seri terhadap rangkaian motor, untuk mendapatkan data arus start, dimatikan dulu rangkaian motornya lalu dinyalakan. Nah, terdapat pertama kali arus yang paling besar, yaitu merupakan arus start sebesar 0,19. Lalu setelahnya terbaca arus nominal sebesar 0,05, yaitu arus yang berjalan pada rangkaian tersebut.
Setelah itu data yang kita ambil adalah putaran. Data putaran diambil dengan tachometer. Tachometer disetting pada RPM kontak. Lalu ditekan sambil dimasukkan ke dalam motor. Terbaca nominal 2872. Setelahnya yaitu tegangan. Untuk mendapat data tegangan, multimeter diatur pada tegangan AC dengan skala 750, lalu dipasang pada W1 dan U1. Terbaca pada skala 10, jarum terdapat di antara 3,8 sampai 4, jadi 400 volt. Setelah data yang dicari kita dapatkan, maka kita lanjutkan ke praktikum selanjutnya. Praktikum yang selanjutnya dilakukan adalah kontrol motor dengan saklar magnet, pembalik putaran motor fase. Pada praktikum ini, yang pertama kali kita lakukan adalah merangkai diagram kontrol. Pertama kali yaitu dimulai dengan fasa, kita ambil fasa R. Fasa R dihubungkan pada overload 95. Setelah dihubungkan, lalu hubungkan overload 96 pada input off. Setelah itu output off dihubungkan pada input on. Input on 1. Selanjutnya, setelah terhubung, output on 1 dihubungkan ke K2 dengan saklar tertutup. Output on. Setelah itu, output K2 disambungkan pada K1A. Lalu output K1 disambungkan pada netral. Setelah rangkaian ini selesai, kita lanjutkan dengan rangkaian pengunci dengan menyambungkan output off pada input K1, yaitu input 53. Setelah itu, output K1 tersebut yang tadi disambungkan lagi ke input K2 tertutup.
Setelah rangkaian pengunci pertama selesai, kita lanjutkan lagi ke rangkaian selanjutnya, yaitu output off disambungkan pada input on 2. Setelah itu output on 2 disambungkan pada input K1 tertutup, yaitu K163. Setelah terhubung pada K163, outputnya atau K164 dihubungkan pada K2A. Lalu output dari K2A disambungkan lagi terhadap netral. Setelah itu kita melakukan rangkaian penguncian terakhir dengan menyambungkan output off pada K2 terbuka. Selanjutnya, output K2 terbuka disambungkan pada input K1 tertutup. Maka dari itu rangkaian dari diagram kontrol telah selesai dirangkai. Untuk mengecek kembali rangkaian, saklar 1 dinyalakan dan saklar 2 dicek. Maka saklar 2 tidak akan menyala. Untuk menyalakan saklar 2, maka harus mematikan dengan saklar off dan mencet saklar 2. Saklar 1 tidak akan menyala juga apabila saklar 2 masih menyala, maka harus dimatikan terlebih dahulu. Maka dari itu diagram kontrol dapat diaktifkan, dan setelah itu kami akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu merangkai diagram utama. Setelah diagram kontrol berhasil diaktifkan, maka yang selanjutnya adalah kita rangkai diagram utama. Yang pertama yaitu menghubungkan fase R terhadap K1 terbuka yang pertama. Selanjutnya, output K1 terbuka pertama kita sambungkan pada overload. Lalu output overload akan kita sambungkan pada U1 di motor. Selanjutnya kita lanjutkan dengan merangkai dimulai dari fase S, lalu kita sambungkan pada K1 terbuka yang kedua.
Setelah dihubungkan pada K1 terbuka yang pertama, outputnya kita sambungkan lagi ke overload yang kedua. Lalu output overload kita sambungkan pada V1 di motor. Output overload. Setelah rangkaian fase S selesai, kita lanjutkan pada rangkaian fase T, akan kita sambungkan pada K1 terbuka yang ketiga. Lalu selanjutnya output K1 terbuka yang ketiga akan kita sambungkan pada overload yang ketiga. Lalu output overload ketiga kita sambungkan pada W1 di motor. Setelah ketiga rangkaian fase selesai, kita akan melakukan rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian paralel pada fase R, yaitu R akan kita paralelkan dengan K2 terbuka yang pertama. Output dari K2 terbuka yang pertama kita paralelkan pada output K1 yang ketiga. Selanjutnya, paralel yang akan kita rangkai adalah paralel pada fase S, yaitu hubungkan S pada K2 terbuka kedua. Lalu output K2 terbuka kedua akan kita pasangkan pada K1 output kedua. Selanjutnya, paralel yang terakhir adalah paralel pada fase T, yaitu sambungkan T pada K2 terbuka yang ketiga. Selanjutnya, pasangkan input K2 terbuka ketiga pada output K1 terbuka yang pertama. Output ketiga, output yang ketiga ke output K1. Yang pertama output K1. Setelah rangkaian telah berhasil dirangkai, yang terakhir adalah memasang bintang 3 pada motor. Memasang
sambung bintang pada motor. Setelah diagram utama telah berhasil dirangkai, maka kita akan melakukan uji coba apakah diagram yang dirangkai sudah benar dan dapat hidup. Langkah yang pertama itu nyalakan, lalu tekan on pertama. Dapat dilihat motor dapat berputar. Pada saat motor berputar dikarenakan on yang pertama dihidupkan, saat kita menyalakan push button yang kedua, motor tetap berjalan seperti pada asalnya. Lalu kita matikan lagi. Untuk menguji coba tombol on yang kedua, apakah dapat menggerakkan motor atau tidak, kita tekan, kita nyalakan. Pada saat motor bergerak dikarenakan on 2 dihidupkan, motor bergerak berbalik arah dari motor bergerak pada awalnya. Lalu pada saat motor sedang bergerak dikarenakan tombol on kedua dinyalakan, pada saat yang sama jika tombol on 1 dinyalakan tidak berpengaruh, maka untuk itu kita matikan lagi motornya. Saat ini kita akan melakukan pengambilan data. Datanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita mau melihat kondisi motor pada saat tombol on 1 ditekan. Pertama kita nyalakan, kemudian kita lihat saat tombol on 1 ditekan. Bisa dilihat motor bergerak atau berputar. Putarannya ini kita bisa lihat dia ke arah kanan. Setelah itu kita ukur RPM-nya. Didapat 2986 RPM. Lalu kita mengukur arusnya kita seri dan didapatkan 0,05 ampere. Kemudian kita ambil nilai tegangannya. Kita masukkan. Terlihat tegangannya sebesar 400, hampir 400 volt. 400 sih, ini kamera ya, berarti 400 volt. Setelah data 1 selesai, kita lanjut ke yang kedua, itu tombol on 2 ditekan. Nah, pada saat menyala kita coba tekan tombol kedua. Tidak ada yang berubah, sehingga kondisi motornya tetap. Karena tetap, berarti semuanya mengikuti sebelumnya. Setelah itu kita yang ketiga, tombol off ditekan. Ketika tombol off ditekan, maka yang terjadi adalah motor berhenti.
Karena motor berhenti, maka yang diukur kita tidak bisa mengukur, sehingga hasilnya nihil. Setelah itu kita masuk ke yang keempat. Keempat adalah tombol on 2 ditekan. Kita lihat motor berputar, tapi arahnya berlawanan, sehingga kita dapat tulis di sini arahnya ke kiri. Setelah itu kita ukur RPM-nya. 2988. Untuk arusnya, arus nominal masih sama, yaitu 0,05 ampere. Selanjutnya kita mengukur tegangannya. Didapatkan nilai yang sama seperti sebelumnya, yaitu 400 volt. Setelah itu kita masuk ke yang kelima, adalah tombol on 1 ditekan. Nah, pada saat motor masih menyala dan tombol 1 on ditekan, yang terjadi adalah tidak ada yang berubah, maka kondisi motor tetap, pengukurannya juga tetap dan mengikuti sebelumnya. Setelah itu kita tekan tombol off. Yang terjadi adalah motor berhenti, sehingga pengukurannya tidak ada. Didapatkan hasil pada percobaan yang kedua. Baiklah, selanjutnya setelah kita percobaan kedua, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga dengan judul kontrol motor dengan saklar magnet, starter motor segitiga bintang otomatis. Ya, sebelum kita buat dulu rangkaiannya di bagian Yang pertama adalah fasa. Fasa dihubungkan ke overload 95. Selanjutnya output dari overload 96 ke off input. Selanjutnya dari off input ke on input. Kemudian dari on input ke K1 coil. Dari K1 coil ke netral. Setelah satu jalur K1 selesai, selanjutnya dari off output menuju K1 open.
output dari K1 open dari off output dari K1 output ke on output. Terus dari K1 output ke timer nomor 2. Ini sini. Setelah itu dari timer 7 ke netral. Yang selanjutnya adalah rangkaian switch di timer. Kami menggunakan input 1 dengan output 3 dan 4. Yaitu kita menghubungkan on output ke timer nomor 1. Setelah itu output dari timer nomor 3 ke input kontaktor 3. Saja dari output kontaktor 3 ke coil kontaktor 2. Terus output dari coil kontaktor 2 ke netral. Selanjutnya untuk rangkaian switch timer nomor 4 ke kontaktor 2. Selanjutnya output dari kontaktor 2 ke coil kontaktor 3. Dan yang terakhir output coil kontaktor 3 ke netral.
Sebelumnya kita bisa men-set timernya dengan memutar knob. Nah, di sini kami pilih 5 detik. Setelah tombol on dinyalakan, maka selama counter 5 detik tersebut habis, dari kontaktor 3 berpindah ke kontaktor 2. Setelah diagram kontrol berhasil dibuat, selanjutnya kita akan membuat diagram utama. Yang pertama adalah menyambungkan fasa R ke K1 terbuka yang pertama. R ke K1 terbuka yang pertama. Lalu selanjutnya output dari K1 terbuka pertama kita sambungkan ke overload U. Setelah itu output dari overload kita akan sambungkan ke U di motor U1. U1. Selanjutnya U1 di sini akan tersambung pada U2 di dalam motornya sendiri tanpa harus menggunakan jumper. Lalu setelah R selesai, kita akan lanjutkan ke rangkaian S. Fase S akan kita masukkan ke K1 terbuka yang kedua. Dari S kecil ke yang panjang. K1 terbuka. Setelah itu output dari K1 terbuka yang kedua kita masukkan ke overload V. Selanjutnya output dari overload akan kita masukkan ke V1 di motor. V1 di motor akan berhubung secara otomatis di dalam motor dengan V2. Lalu selanjutnya setelah rangkaian S selesai, kita akan lanjutkan ke rangkaian T. Fase T akan kita hubungkan ke K1 terbuka yang ketiga. Lalu output dari K1 yang ketiga akan kita masukkan ke overload W. Lalu output dari overload tersebut akan kita sambungkan lagi ke W di motor. Lalu W1 di motor akan tersambung secara otomatis di dalam motor dengan W2 di motor. Selanjutnya jika rangkaian R, S, dan T setelah kita rangkai, kita akan melanjutkan paralel ke K2 dulu yang pertama. Yang pertama adalah menyambungkan
K1 terbuka yang pertama pada K2 terbuka yang pertama. K1 input selanjutnya setelah kita sambungkan lagi output K2 yang pertama ke W2. K2 output yang pertama ke W2. Setelah paralel pertama selesai, kita lanjutkan lagi dari S, yaitu K1 kedua yang terbuka akan kita sambungkan ke K2 kedua yang terbuka. input Setelahnya kita lanjutkan output dari K2 kedua yang terbuka akan kita sambungkan ke U2 di motor. output ke K2 U2. Setelah rangkaian ini selesai, kita lanjutkan ke yang T. Pada fase T yaitu K1 yang ketiga terbuka akan kita sambungkan ke K2 ketiga yang terbuka. Output dari K2 ketiga yang terbuka akan kita sambungkan ke V2 di motor. Setelah rangkaian K2 telah kita selesai buat, kita lanjutkan lagi ke rangkaian kontaktor 3, yaitu dengan menghubungkan K3 pertama yang terbuka ke K2 ketiga yang terbuka. Output ke output K2 K1 K3 yang ketiga K2 yang ketiga. output Selanjutnya K3 terbuka yang kedua outputnya akan kita sambungkan ke output K2 kedua yang terbuka. output kedua sama kedua. Lalu pada selanjutnya pada K3 terbuka yang ketiga akan kita sambungkan ke K2 terbuka yang kedua. Dua-duanya sama-sama output. Output K3 ketiga ke output K2 pertama. L kan bukan 13 ya. Yang pertama sampai Lalu yang terakhir, ketiga input pada K3 akan kita sambungkan. Setelah rangkaian selesai kita buat, maka kita akan menguji coba apakah rangkaian tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Setelah rangkaian diagram telah berhasil kita rangkai, selanjutnya adalah kita
Kita akan melakukan uji coba apakah rangkaian tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kita akan menyalakan tombol rangkaian, lalu push button yang pertama. Dapat kita lihat motor dapat berputar dan lampu K1 juga menyala. Setelah itu pindah ke K2, motor juga berputar. Maka rangkaian berhasil berjalan dengan baik. Setelah diagram utama berhasil dirangkai, kemudian kita akan mengambil pengambilan data. Datanya adalah sebagai berikut. Pertama adalah ketika tombol on dinyalakan, maka apa yang terjadi pada kondisi motor. Pertama kita nyalakan tombol dinyalakan, maka dia berputar. Setelah itu kita lihat arus pada saat start. Ampermeter disusun secara seri seperti perhitungan sebelumnya. Bisa kita lihat 0,28 dan arus nominalnya yaitu 0,505 ampere. Kemudian kita matikan, kita mengukur RPM-nya 2974. Setelah itu kita ingin mengukur pada saat dia delta, start pada delta setelah kita pakainya 5 detik. Pertama kita nyalakan on yang pertama. (1,83). Kondisinya tetap berputar. Arus startnya 1,83 dan nominalnya yaitu 1,13. RPM-nya 2990. Pada saat tombol off ditekan, maka motor berhenti berputar. Karena berhenti, datanya semua tidak dapat kita ambil atau nihil. Jadi praktikum sudah dilakukan ya. Untuk pengambilan data ini cukup satu saja, tidak apa-apa ya. Yang penting rangkaian dan kontrolnya tadi sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja nanti kurang ini ditulis jenis motornya, nanti bisa dilihat di nameplate motor yang kita gunakan ya. Di sini ya ada, atau di nameplate-nya nanti bisa dilihat dari sini ya. Kemudian ditulis ke sini. Jadi jenis motornya adalah motor 3 fasa rotor sangkar. Untuk daya dan lain-lain nanti bisa di nameplate-nya. Nah, untuk dasar pengurusan motor sudah dilakukan, nanti tinggal dibahas cara kerja rangkaian yang sudah sesuai belum dengan gambarnya. Kalau tadi sudah coba sudah bagus ya, berarti cara kerja rangkaian sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk pembalikan putaran motor kita lakukan yang motor AC ya. Nah, yang motor DC tidak perlu, tidak apa, tapi kita sudah benar nih dari cara proses pergerakan dari motor ya, saat diputar kanan kemudian putar kiri itu harus mengalami tahap berhenti dulu, tidak bisa langsung. Karena apa? Kalau
langsung itu nanti akan menyebabkan arus startnya tinggi, motor dalam keadaan berputar ke kanan, kemudian dibalik putarannya ke kiri akan mengakibatkan arus start yang besar, bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan lonjakan mekanik yang kuat. Mungkin mekaniknya akan bergetar seperti gempa, seperti itu yang menyebabkan baut-baut bisa kendor. Nah, kemudian yang tiga ini karena kita melakukan starting bintang delta otomatis ya. Nah, nanti kita lihat ternyata memang arus start langsung delta itu kan tinggi. Ini kalau posisinya di bintang dulu arus deltanya kecil cuma 1,83. Tapi apabila langsung delta ini bisa 2 kalinya, bisa 3 atau 4 ampere ya. Namun kecepatan ya bintang, kondisi bintang maupun delta itu tidak ada perubahan yang signifikan, putaran tetap sama, namun hanya yang berubah adalah arus startnya. Nanti silahkan dilanjutkan untuk pembuatan laporan ya. Ini saya tanda tangani lembar datanya. Oke. Ya, terima kasih.